Halo gengs, gimana kabar kalian semua? Kembali lagi sama gue Zen di Zen Story. Hari ini kita bakal kupas film sang monster legendaris. Yes, Predator Badlands 2025. Kalau biasanya Predator cuma ngejar-ngejar di hutan, kali ini doi nyasar ke tempat yang lebih full adrenalin. Seperti apa keseruannya? Seperti biasanya, like dan subscribe kalau konten ini dirasa menarik, dislike kalau gak berfaedah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Let's go! Berlatar di sebuah planet tandus yang jelas bukan di bumi, film diawali dengan penampakan sesosok makhluk alien. Makhluk yang suka memburu manusia. Siapa lagi kalau bukan Predator? Yang kali ini kita akan dikenalkan dengan Dek. Ini sosoknya. Meskipun wajahnya tidak sesuai dengan standar predator internasional yang kita kenal, namun Dek ternyata bukan predator sembarang predator. Ia berasal klan Yehuja, yang katanya sih merupakan klan predator tertinggi. Predatornya predator yang hari itu nampak sedang mencari kakaknya bernama Quay. Ini dedengkotnya. Tujuan si Dek ini tidak lain adalah untuk ngajak duel si kakak. Bertarung, adu otot. Tidak lain demi ingin diakui sebagai anggota klan yang terhormat. Predator hebat seperti predator-predator senior lainnya. Namun setelah duel yang sengit, selayaknya Predator Junior yang minim pengalaman, hanya banyak bacot dan ogah mikir, Dek dengan mudah dikalahkan oleh sang kakak yang membuktikan kalau kemampuan Dek masih jauh dari seorang predator sejati. Sebagai seorang kakak yang baik hati, Quay menasihati Dek supaya melatih skill bertarungnya dengan cara memilih sebuah planet yang berisi makhluk-makhluk buas, monster-monster kejam untuk ia taklukan. Tetapi di luar prediksi BMKG, Dek malah memilih planet Gena, yang konon kabarnya dihuni oleh monster abadi bernama Kalisk yang ditakuti predator lainnya. Singkat cerita, mereka kemudian bergegas keluar untuk menyambut kedatangan si ayah yang bernama Jor. Jor yang terkenal kejam, barbar, tanpa ampun kepada siapapun, bahkan kepada anak kandungnya sendiri. Di mana kedatangan sang ayah kali ini alih-alih bawa oleh-oleh atau uang jajan untuk anak-anaknya, justru Jor meminta Quay sang kakak untuk menghabisi Dek karena Dek dianggap lemah, tak mampu bertarung sehingga tidak layak dianggap sebagai anggota klan. Quay yang nampak tak setuju dengan pendapat Jor mencoba membela Dek dengan berbagai alasan. Namun, Jor yang keras kepala, alih-alih berbelas kasihan layaknya seorang bapak kepada anak, Jor justru menahan Dek dengan alat canggihnya dan meminta Quay segera menghabisinya. Sehingga inilah yang terjadi. Yap, bukan niat durhaka kepada orang tua, tetapi memang sang ayah yang brutal, kejam, mirip psikopat, memaksa Quay berkelahi demi keselamatan sang adik. Meski kalah persenjataan dan kalah pengalaman, atau mungkin gak enak hati, takut jadi anak durhaka, Quay terpaksa merelakan nyawanya sembari menyempatkan menerbangkan pesawat agar sang adik bisa selamat kabur ke planet Gena. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, Dek pun akhirnya tiba di planet Gena. Meskipun dengan pendaratan darurat, Dek pun berhasil mendarat dengan selamat dan sehat walafiat. Meskipun begitu, ia tidak bisa bersantai sambil rebahan karena ia sadar planet ini adalah planet yang paling berbahaya, paling mematikan, tak kenal ampun bagi siapapun yang lengah. Sehingga Dek langsung menyiapkan diri dengan persenjataan lengkap untuk berburu. Yang kemudian, inilah yang terjadi.
Entah monster apa itu, kok ada di mana-mana. Menyeramkan, menguras adrenalin. Sehingga satu-satunya cara agar bisa selamat, Dek harus kabur dari hutan tersebut secepatnya. Sambil istirahat santai dan mengobati luka-lukanya, Dek dibuat terheran-heran. Bagaimana tidak, bahkan ulat bulu yang biasanya hanya bikin gatel, tiba-tiba bisa meledak kayak petasan cabai. Wow, planet preketek apa ini? Nggak ada sopan santunnya. Meskipun begitu, Dek yang berjanji kepada Kuei untuk membawa monster Kalisk pun terpaksa melanjutkan pencariannya. Ya, kali ini Dek lagi-lagi melihat tumbuhan aneh, penuh duri dan nampak berbahaya. Namun di saat yang sama, ia mendengar suara seorang cewek bernama Tia. Ini parasnya, di mana Tia memperingatkan Dek untuk berhati-hati terutama kepada hewan pemangsa, sekaligus mengajak Dek bekerja sama demi menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengintai. I could help you, but I need a hand. Alih-alih mengikuti saran Tia, Dek yang keras kepala dan sok iye tak menggubris saran Tia, sehingga inilah yang terjadi. Setelah siuman, Dek kemudian mengetahui fakta kalau Tia adalah robot android canggih ciptaan perusahaan bernama Weyland Yutani yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di planet tersebut. Tia yang hafal betul dengan seluk-beluk planet menjelaskan kepada Dek kalau ia pernah bertemu monster Kalisk yang telah membantai para predator sepertinya, yang juga telah memisahkan badan dan kakinya, sehingga satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan bergotong royong dan saling membantu. The only way to survive Genna is to work with it, and I know how. Dek yang setuju dengan ide Tia kemudian pergi menuju tempat yang merupakan sarang monster Kalisk, di mana di tengah perjalanan mereka lagi-lagi bertemu dengan makhluk aneh. Kali ini mirip ular atau mungkin belut, tetapi anehnya makhluk itu bisa menembakkan duri beracun, yang untungnya dengan pengalaman Tia, makhluk itu bisa dijinakan. Predatory organisms are my specific area of expertise. Okay, sure. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka berdua beristirahat, Tia pun menceritakan bahwa 2 tahun lalu, ia dan robot-robot android dikirim ke planet ini untuk misi penelitian, di mana ia mempunyai teman akrab sesama robot bernama Tessa yang suatu ketika mengajaknya berpetualang menjelajahi planet. Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari monster Kalisk, sehingga mereka terpisah dan badan Tia pun menjadi seperti ini. Separated me and us. I didn't know what to do. Sejenak kita tinggalkan mereka berdua beristirahat. Kita kemudian diperlihatkan sebuah robot android bernama Tessa yang nampak rusak parah sehingga harus menjalani proses perbaikan, sembari mendapat misi baru dari bos perusahaan untuk mencari Tia dan Dek. Where's Thea? Keesokan harinya, Dek dan Tia yang meneruskan perjalanan kali ini tiba di sebuah padang rumput putih tapi memiliki ujung yang tajam setajam silet. Ya meskipun begitu, karena perutnya sudah keroncongan, Dek yang kebetulan melihat makhluk besar mirip bison Afrika yang ternyata merupakan makanan favorit Kalisk. Meskipun susah karena ukurannya yang segede dino, Dek mau tidak mau harus menangkapnya demi mengisi perut. Tetapi, belum juga sempat beraksi, Dek tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sesosok makhluk mirip monyet yang juga ingin memburu makhluk tersebut. Kesal dengan ulah si monyet, Dek yang sempat baku hantam dengannya kemudian dikejutkan oleh penampakan si bison Afrika, sehingga Edan, monster apa lagi kali ini? Planet kok isinya monster semua? What the f***?
Dek yang kali ini tidak berkutik dan hendak dimangsa tiba-tiba ditolong si monyet, yang membuat sang monster gurita mengejar si monyet, sehingga singkat cerita, di malam harinya mereka bertiga pun beristirahat, di mana Dek yang meskipun berat hati nampak memberikan makanan kepada si monyet, sehingga inilah yang terjadi. Ya, ludah itu bukanlah sembarang ludah, melainkan tanda terima kasih, tanda sayang si monyet, yang memang sedari awal mengagumi kehebatan Dek dengan senjata canggihnya, mampu membunuh para monster yang menyerangnya. Sambil beristirahat, Dek dan Tia pun saling curhat, di mana Tia ingin sekali bertemu dengan Tessa, sementara Dek ingin menepati janjinya kepada sang kakak untuk membawa kepala Kalisk ke planetnya. What a lovely thought. 민들레의 상면 식도 해줘. Sejenak, kita tinggalkan mereka bertiga. Kali ini, Tessa yang sudah pulih berhasil menemukan pesawat Dek yang tanpa kulonuon langsung nyelonoh melakukan penggeledahan, sehingga inilah yang ia temukan. Di pagi harinya, Dek yang tidak ingin membuang waktu bergegas melanjutkan perjalanan, yang karena ingin berburu sendiri layaknya predator sejati dan biar nampak hebat, keren seperti superhero di film-film, sehingga terpaksa meninggalkan si monyet yang kali ini Tia menamainya Beth. Ya, Beth yang berarti teman karena kesetiaannya menemani mereka berdua. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya singgah di tepi air terjun yang katanya sih tempat minum dan buang hajat si monster Kalisk, di mana Tia kemudian mencoba menasihati Dek supaya menjadi pemimpin yang melindungi kelompoknya, bukan hanya bertindak egois, sok jago yang justru bisa merugikan dirinya. There's a predator known as the wolf. Leader of the pack is the alpha. Is actually the one who best protects the pack. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya tiba di area penelitian yang nampak telah diacak-acak oleh monster Kalisk. Entah karena apa, yang jelas para robot android rekan Tia pun ikut jadi korban. Meskipun alhamdulillah Tia berhasil menemukan kakinya kembali. There I am. Setelah menemukan kakinya, Tia pun bergegas melakukan operasi penyambungan kaki sembari meminta Dek untuk pergi karena sebentar lagi Tessa dan timnya yang berusaha memburu Kalisk akan segera datang. Tak cuma itu, Tia juga memberitahu kalau monster Kalisk ini tidak bisa dibunuh sehingga Dek percuma saja menghadapinya dan justru akan membuatnya terbunuh. Mendengar ini, Dek sontak kesal bukan main, uring-uringan karena merasa diremehkan, dianggap predator loyo. Sehingga untuk membuktikannya, Dek bertekad membunuh monster Kalisk dengan tangannya sendiri. Sehingga inilah yang terjadi. Astaga, makhluk apa lagi ini? Meskipun kepalanya putus, ternyata bisa sambung lagi. Mirip mantan toksik minta CLBK, sehingga membuat Dek tak tahu harus berbuat apa. Pasrah, tawakal kepada sang pencipta. Namun, sungguh di luar nurul, monster Kalisk yang mencium bau yang ia kenali di tubuh Dek, tiba-tiba urung memangsa Dek. Yang mana kalau pemirsa masih ingat, itu adalah bau ludah si monyet yang ternyata merupakan anak dari monster Kalisk yang tanpa disadari
Tessa yang dengan mudah melumpuhkan Dek dan Kalisk kemudian membawa mereka berdua untuk diteliti di markas, di mana yang rencana awalnya hanya menangkap Kalisk saja, tetapi karena Dek juga ikut tertangkap, maka ia akan dijadikan objek penelitian juga, terlebih karena Dek juga memiliki teknologi persenjataan yang canggih. And you are now property of the Weyland-Yutani Corporation. The Yautja is not an ideal specimen. The Yautja is a great traveling companion. Tia yang tidak setuju dengan rencana itu kemudian mencoba membujuk Tessa untuk melepaskan Dek dengan alasan Dek adalah bangsa Yautja yang lemah dan cacat. Namun Tessa yang sudah diprogram ulang nampak tidak menggubrisnya dan malah meminta anak buahnya menginterogasi Dek dan mengurung Tia. Box her up. Namun, berkat kerjasama yang kompak, sedikit trik dan tipu daya, Dek dan Tia kemudian berhasil melumpuhkan penjaga, sehingga memudahkan Dek untuk kabur dari kendaraan yang mengangkutnya. Setelah berhasil menemukan pesawatnya, Dek yang sadar kalau pesawatnya telah diobrak-abrik Tessa, kemudian mengambil peralatan medis untuk mengobati luka-lukanya, sambil merenungkan nasihat Tia atau istilahnya bertafakur agar menjadi predator yang soleh yang melindungi kaum yang lemah. Untuk memudahkan misinya, Dek yang seluruh senjata canggihnya telah dirampas Tessa, kemudian mencoba mengumpulkan senjata alami, yaitu tumbuhan maupun makhluk-makhluk planet yang berbahaya untuk ia gunakan melawan Tessa dan The Gang, sekaligus membebaskan Kalisk dan Tia dari tahanan mereka. Dek yang kemudian tiba di markas yang telah dirusak oleh monster Kalisk, secara tidak sengaja bertemu dengan Beth, anaknya Kalisk yang nampak bersedih mencari ibunya. Ya, dengan menggunakan potongan kaki Tia yang sinyalnya terhubung ke badan Tia, Dek dan Beth pun mengikutinya, sehingga sampailah mereka berdua ke markas di mana Tessa berada. Dan benar saja, sembari menggunakan mode senyap, mereka berdua mulai menghabisi satu persatu robot penjaga, sehingga inilah yang terjadi. Sementara itu, kaki Tia yang telah menemukan kembali tuannya mulai beraksi, sehingga inilah yang terjadi. Setelah Dek bertemu dengan Tia, Dek kemudian menjelaskan kalau Bath adalah anak Kalisk dan berencana membebaskan ibunya, yakni si Kalisk, untuk membuktikan bahwa Dek adalah predator yang melindungi kaum yang lemah. Deck of the Yautja. Yun ay alis kau edaw itok ichtakchis. Mengetahui bahwa tawanan mereka telah kabur, Tessa kemudian memerintahkan para prajurit untuk menangkap Dek maupun Tia, sehingga inilah yang terjadi. Meskipun Dek berhasil menumbangkan seluruh pasukan, ternyata pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai, di mana Tessa dengan robot Gundamnya nampak melakukan pemanasan sehingga inilah yang terjadi. Ya, jelas saja Dek kewalahan. Bagaimana tidak? Otot lawan besi, sakit tahu, sehingga membuat Dek memutar otak, berpikir keras, berharap keajaiban dari langit untuk mengalahkan si robot Gundam yang tiba-tiba... Ya, monster Kalisk yang berbebas dari kurungannya berkat bantuan Tia ternyata berhasil membuat robot Gundam kewalahan, bahkan hancur berantakan.
Setelah berhasil mengalahkan Tessa dan robotnya, Kalisk nampak bahagia karena bertemu dengan Bath anaknya yang sudah lama ia cari, sekaligus Dek yang sudah insaf dan kali ini nampak menganggap Kalik sebagai sahabat. Akan tetapi... Ya, Tessa yang ternyata masih hidup nampak kesal dan kali ini ingin menghabisi Tia. Namun... Citan citai ngai. Singkat cerita, Dek pun akhirnya kembali ke planetnya untuk menuntut balas atas apa yang telah menimpa kakaknya, serta mengambil jubahnya. Ya, benar saja. Jor, sang ayah yang masih menganggap Dek anak ingusan, kemudian mencoba memberi Dek pelajaran, sehingga inilah yang terjadi. Alih-alih mengakui kehebatan Dek, Jor malah semakin kalap sehingga... ending yang menggembirakan bagi semua penonton. Oke guys, kisah yang menarik bukan? Intinya seorang predator pun punya perasaan, apalagi kita manusia. Makanya jangan mudah meremehkan kemampuan predator, kemampuan orang lain. Karena bisa jadi ia kelihatan lemah tapi berjiwa predator. Pokoknya begitulah, Mimin juga bingung. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Ini Osta Manchester United.